الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai macam nikmat untuk kita semuanya. Allah berikan kita hidayah, berada di atas agama yang mulia ini, mengikuti dan menapaki jalan orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala beri nikmat mereka, dari as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin, yang mengikuti jejak para nabi alaihimus salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita di atas hidayah ini sampai malakul maut datang menjemput kita. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian kita membaca kitab Manhaj Al-Firqah An-Najiyah, jalan golongan yang selamat. Tepatnya pada pembahasan makna Muhammad Rasulullah. Beliau telah sebutkan makna Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, adalah kita mengimani bahwa beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus membenarkan segala berita beliau, kita mentaati perintah beliau, kita tinggalkan larangan beliau, dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah beliau syariatkan. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadza
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu rabbuh qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su in ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk beliau. Jadi Allah turunkan ayat kepada beliau dalam surah Yunus, qul katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi. Saya tidak memiliki diriku. Saya tidak memiliki untuk diriku naf'an wala dharra. Manfaat, tidak pula bahaya. Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allah perintahkan nabinya untuk menyatakan ini di dalam Al-Quran. Karena yang dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya adalah Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memilikinya. Beliau tidak bisa menentukan rezeki beliau sendiri. Kebaikan untuk beliau. Dan bahkan beliau tidak bisa menolak kalau ada bahaya yang akan menimpa beliau. Kemudian apa? Walau kuntu a'lamul ghaib, andai kata saya mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khair. Saya akan memperbanyak kebaikan, wa ma massani as-su, dan saya tidak akan tertimpa keburukan. Artinya Nabi nggak tahu perkara gaib, apa yang akan terjadi di masa mendatang, kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. In ana illa nadhir. Tidaklah saya kecuali hanya nadhir, pemberi peringatan, wa bashir, pemberi kabar gembira, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Inilah Rasulullah. Rasul adalah utusan yang memiliki tugas memberi peringatan kepada manusia, memberi kabar gembira, mengingatkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahaya-bahaya yang akan menimpa mereka ketika mereka ingkar kepada Allah. Memberikan kabar gembira berupa nikmat,
berupa surga bagi orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas Rasul. Selebihnya beliau adalah manusia sama dengan yang lain. Beliau tidak tahu perkara gaib. Beliau tidak tahu tentang takdir. Beliau tidak kebal dari senjata. Beliau tidak memiliki manfaat dan tidak pula dapat menolak bahaya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam perjalanan hidup beliau, di dalam sirah yang kita kenal, bagaimana beliau hijrah ke Madinah. Kenapa beliau hijrah? Kenapa beliau pergi meninggalkan Mekah? Kenapa beliau bersembunyi di dalam gua? Kenapa beliau mengangkat tangannya di perang Badar? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighatsah kepada Allah. Dengan doa yang penuh semangat. Mengangkat tinggi tangan beliau sampai selendang ataupun kain yang menutupi pundak beliau pun terjatuh. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kami pun mengabulkan untuk kalian. Ini karena Rasulullah SAW tidak memilikinya. Dan beliau pun mengalami kekalahan pada perang Uhud. Baju besi yang beliau kenakan, helm besi yang menutupi kepala beliau, tembus dihantam tombak musuh yang mengakibatkan gigi beliau pun pecah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Beliau adalah Rasulullah. Tapi ingat, beliau juga manusia. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ana abdun. Faqul abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya saya adalah hamba. Kewajiban hamba beribadah. Memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ketika dikatakan hamba, ini sama dengan manusia yang lainnya. Hamba Allah. Ketika dikatakan Rasulullah, ini perbedaan.
yang beliau memiliki tugas, memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratatin nasara ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada putranya Maryam. Sesungguhnya saya hanyalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Syekh Muhammad Jamil Zainu mengatakan, wal itra huwa ziyada wal mubalagha fil madhi. Itra la tatruni, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku. Bentuk berlebih-lebihan ini maknanya adalah az-ziyadah. Iya. Berlebih-lebihan, mubalaghah, betul-betul sangat fil madhi, di dalam pujian. Jadi ini melewati batas pujian yang normal, yang telah ditetapkan. Kalau mau memuji, pujilah Rasulullah. Jangan lebih. Jangan sangkin inginnya dia membesarkan dan mengagungkan, inginnya dia memuliakan, sampai melewati batasnya. Oh, dia ini anak Allah. Oh, dia ini adalah pemilik ini dan itu dari kekuasaan yang dimiliki Allah. Jangan berlebih-lebihan di dalam memuji. Fala nad'uuhu min dunillah. Sehingga jangan kita menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'alatin nasara fi Isa bin Maryam. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara pada Isa bin Maryam. Fawaqa'u fi syirki wa 'allamana an naqul Muhammadun Abdullahi wa Rasulih. Sehingga mereka jatuh di dalam kesyirikan. Ini orang-orang Nasara ya. Berlebih-lebihannya mereka pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengakibatkan mereka jatuh di dalam kesyirikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk mengucapkan Muhammad Abdullah adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hal ini
ketika tidak diperhatikan, maka kecintaan yang berlebihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu dapat menjerumuskan seorang di dalam kesyirikan kepada Allah. Banyak kisah. Di antara kisah yang paling masyhur, kesyirikan terjadi dikarenakan ghulu berlebihan kepada orang-orang yang saleh, para nabi, adalah peristiwa yang terjadi pada kaum Nuh. Ada 5 orang yang saleh. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang saleh ini orang yang selalu membimbing dan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Orang yang sangat dicintai dan memiliki tempat di hati manusia. Ketika meninggal, maka kecintaan yang berlebihan kepada orang-orang saleh ini berakibat fatal, membuat mereka berlarut-larut dalam kesedihan, membuat mereka berlarut-larut dalam kerinduan. Akhirnya syaitan memanfaatkan hal tersebut yang berujung kepada kesyirikan kepada Allah. Berlalu generasi-generasi, akhirnya 5 orang saleh ini dibuatkan patung dan disembah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika hijrah ke Habasyah, maka beliau bercerita kepada Nabi apa yang beliau lihat di sana. Kata beliau, di sana ada kanisa, sebuah gereja. Yang di gereja tersebut banyak patung-patung, gambar-gambar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ulaika idza matu fihim rajulun salih aw abdus salih sawwaru fihi tilka suwar." Mereka, kata Nabi, kalau ada orang yang meninggal atau hamba saleh yang meninggal, mereka buatkan di dalamnya patung-patungnya, gambar-gambarnya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah.
Ini semua sebabnya berlebih-lebihan kepada orang yang saleh. Sama pada diri kita juga terkadang ada dari orang saleh yang memiliki tempat di hati kita. Maka jangan lebih-lebihkan mereka. Apakah mereka adalah guru kita, syekh kita, maka mereka tempatkan pada posisinya, yaitu penyampai agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Bahkan mereka tidak bisa menentukan siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka hanyalah penyambung lisan para rasul yang mengajak manusia kepada kebaikan. Maka tempatkan mereka pada posisinya. Jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan. Taib. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, inna mahabbatar rasul sallallahu alaihi wasallam takunu bi ta'atihi fi du'aillahi wahdahu wa adamu du'ai ghairihi walau kana rasulan aw waliyan aw muqarraban. Sesungguhnya kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terwujud dengan mentaati beliau di dalam memohon kepada Allah semata, berdoa kepada Allah semata, dan tidak berdoa kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Walaupun dia Rasul, dia wali, dia memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan ini. Jadi cinta kepada Rasul tidaklah terlarang. Tapi jangan sampai lewat dari batasnya. Kita cinta kepada Rasul, ikuti apa yang beliau perintahkan. Orang di masa kita sekarang cinta kepada Rasul, tapi tidak mau mempelajari syariat yang dibawa oleh beliau. Bagaimana mereka bisa tahu mana perintah Rasul tersebut dan mana larangan Rasul tersebut? Mereka hanya memuji, menyanjung, membesarkan, akhirnya berlebih-lebihan. Minta diselamatkan, minta rezeki, minta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak tahu ya, ada kebiasaan orang-orang kita, Bugis ataupun Makassar,
itu kalau ada sesuatu yang membuat dia takut, dia kaget, maka yang disebut nama Muhammad. Ini apa maksudnya? Kalau terdapat keyakinan bahwa Nabi Muhammad dapat menyelamatkan dia, dapat melindungi dia, maka apa? Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sering dengar? Iya. Ketika apa? Oh, Muhammad. Ternyata berjalan di lisan-lisan banyak manusia. Jadi jalan golongan yang selamat, mereka di dalam syahadat Muhammad Rasulullah itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam syariat, yaitu mentaati perintah Rasul tersebut, meninggalkan larangan Rasul tersebut, membenarkan berita yang dibawa oleh beliau, dan beragama sesuai dengan syariat beliau. Kalau memang kita cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam, tidak lebih. Beliau sendiri pun tidak mau dilebih-lebihkan. Beliau adalah hamba Allah dan beliau perintahkan kepada kita agar kita mengatakan untuk beliau hamba Allah dan Rasul Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah. Kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau alaihi salatu wassalam, "Idza nazala bihi hammun aw ghammun." Ketika turun ya kepada beliau kegundahan, gulana, beliau pun berkata, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits." Wahai Allah yang Maha Hidup, yang Maha Menegakkan, dengan rahmatmu ya Allah, astaghits, aku beristighatsah. Aku meminta perlindungan. Aku meminta pertolongan. Jadi coba lihat kemana beliau memohon. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lucu ya. Karena di masa kita sekarang orang sendiri bagaimana akalnya? Ada orang katanya tahu ilmu ghaib. Katanya bisa menolak bala. Katanya bisa menurunkan rezeki. Tapi miskin. Bisa menyembuhkan. Tapi sakit juga. Tahu perkara gaib,
Tapi ketika barang rumahnya dimasuki maling, hilang juga. Harusnya kan dia selamat dari itu semuanya. Kalau dia tahu perkara yang gaib. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya, menentukan celakanya orang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau katakan wa rahimallahu syair hina qal. Semoga Allah merahmati seorang penyair ketika dia berkata, Allahu as'alu an yufarrija karbana fal karbu la yamhuhu illallah. Allah, aku memohon kepadanya agar menyingkap kesulitan kami. Tidak ada yang dapat menghilangkan kesulitan kecuali Allah. Ini Masya Allah ya, seorang penyair Arab melantunkan kalimat hanya kepada Allah. Ya, aku memohon untuk disingkap segala kesulitan agar dilepaskan, dibebaskan. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kelanjutan berikutnya beliau akan membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini lebih khusus ya, bagaimana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerahkan permintaan tolong kepada selain Allah. Dan ini adalah jalan dari jalan orang-orang yang berada di atas keselamatan. Taib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.